Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya, Sri Kumorawati. Ayo belajar IPA. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari tentang hambatan pengganti. Baik pada rangkaian seri, rangkaian paralel, maupun rangkaian campuran. Yang pertama pada rangkaian seri. Pada rangkaian ini, komponen-komponen listrik disusun secara bersambung. Rangkaian seri dibuat untuk membagi beda potensial dan memperbesar hambatan listrik. Kita perhatikan gambar berikut. Hambatan pertama R1, hambatan kedua R2, hambatan ketiga R3 dirangkai secara bersambung. Pada rangkaian seri, berlaku persamaan I atau kuat arus itu sama dengan I1, sama dengan I2, sama dengan I3. V, beda potensial, sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. R atau hambatan pada rangkaian seri disimbolkan RS. Sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. Kita kembali ke gambar. Nah, kuat arus atau I total pada rangkaian seri itu besarnya sama dengan I1, dengan I2, dan dengan I3. Yang kedua, rangkaian paralel. Pada rangkaian ini, komponen-komponen listrik disusun secara berjajar. Rangkaian paralel dibuat untuk membagi arus dan memperkecil hambatan listrik. Kita perhatikan gambar berikut. R1, R2, dan R3 disusun secara berjajar. Pada rangkaian paralel, berlaku persamaan I kuat arus sama dengan I1 ditambah I2 ditambah I3. Beda potensial V sama dengan V1 sama dengan V2 sama dengan V3. Sedangkan hambatan pengganti pada rangkaian paralel disimbolkan dengan RP. Bisa kita hitung dari persamaan 1/RP sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3. Kita kembali ke gambar. Beda potensial pada rangkaian paralel ini antara V total dengan V1, V2, dan V3 adalah sama. Kita lanjutkan. Yang ketiga, rangkaian campuran. Pada gambar ini terlihat, ini adalah rangkaian paralel. Lalu dirangkai secara seri.
Kita anggap ini adalah R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. Berapakah hambatan total dari ketiga resistor? Untuk menghitung hambatan pada rangkaian ini, maka yang pertama antara R1 dan R2 kita hitung secara paralel. Ketemu RP. Lalu RP dan R3 kita hitung secara seri. Diketahui R1 3 ohm, R2 2 ohm, R3 4 ohm. R1 dan R2 kita hitung secara paralel. 1 per RP sama dengan 1 per 3 ditambah 1 per 2. Kita samakan penyebutnya. Sehingga 1 per RP sama dengan 2 per 6 ditambah 3 per 6. Sama dengan 5 per 6. RP sama dengan 6 per 5. Atau 1,2. R totalnya, ini antara RP dan R3 kita hitung secara seri. Yaitu 1,2 ditambah 4 sama dengan 5,2. Jawaban D. Pada gambar ini, antara R1 dan R2 dirangkai secara seri. Setelah itu, RS dirangkai secara paralel dengan R3. Maka untuk menghitung hambatan total pada rangkaian campuran ini, kita kerjakan dulu RS-nya antara R1 dan R2. Lalu RS dan R3 kita hitung secara paralel. Ya, R1 10 ohm, R2 47 ohm, R3 100 ohm. Ditanya R total. Jawab, R seri antara R1 dan R2 adalah 10 ditambah 4, 7. Sama dengan 57. Lalu antara RS dan R3 kita hitung secara paralel. 1 per RP sama dengan 1 per RS ditambah 1 per R3. Sama dengan 1 per 57 ditambah 1 per 100. Kita samakan penyebutnya, sehingga 1 per RP sama dengan 100 per 5.700 ditambah 57 per 5.700. Sama dengan 157 per 5.700. RP sama dengan 5.700 per 157. Sama dengan 36,31. Jadi, hambatan pengganti atau R totalnya adalah 36,31 ohm. Nah, dari sini kalian tahu bahwa untuk menghitung hambatan pengganti pada rangkaian campuran, itu kita selesaikan terlebih dahulu secara seri atau secara paralel. Kita perhatikan gambarnya. Ya. Kalau seperti ini, berarti dikerjakan secara paralel dulu, lalu di seri. Kalau seperti ini, kita kerjakan secara seri dulu, baru di paralel. Demikian yang bisa kita bahas tentang hambatan pengganti. Terima kasih, semoga bermanfaat.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.